Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salat مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
واسع الكرم بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤل رب استجيب لي آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalam ala khairi khalqih wa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudihi wa ulama'i wa asba'ihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-imam alim fadil Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitabih Sabinatin Najah rahimahullah wa rahimallah jami'a syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah wa adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa min anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa bijahihim indallah nasallahu ta'ala jalla wa ala ayyashfiyana rabbuna min al-amrad kulliha shifaan tamman ajilan aman la yughadiru saqaman wa la alaman wa la idala wa ayyus'idana rabbuna fi dinina wa fi dunyana wa fi akhiratina wa ayyuballighallah jami'a qasidina ad-diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah wa ayyaftah alaina wa ala awladina wa dhurriyyatina wa ala talamidina wa jama'atina al-muhibbin al-muti'in as-sabiqin bil mahabbah wa futuh al-arifin yufaqqihana wa iyyahum fid-din wa yu'allimana wa iyyahum at-tafsir wa at-ta'wil wa yahdiyana rabbuna wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yarzuqana wa iyyahum kamal al-ikhlas wal yaqin wa husnal khatimah indal maut ba'da tul umur bi ta'atillah wa bi ittiba'i sunani nabiyhi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin hasanatin wa salihatin ila hadratil habibil mustafa war rasulil mujtaba syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna amin. Yang mujibatul usul ya. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng biar dapat bukan barokah, biar dapat tambahan barokah ya. Kehujanannya ada kita mau ngaji insyaallah udah penuh barokah. Ya kan? Masalahnya apa kan kita kalau mau nyari duit kehujanan udah biasa. Kalau ngaji kehujanan luar biasa. Insyaallah luar biasa. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong sama istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau apa ya Aisyah al-ajruki ala qadri nasobiki ya. Ajruki ala qadri nasobiki, pahala yang akan kamu terima dari Allah sesuai dengan capek kamu waktu ibadah. Kira-kira mendingan hujan mendingan panas? Yang ngomong mending mana yang mending sih. Kalau hujan kan ya rada-rada berat lah. Maka
Makanya insya Allah karena ya Allah ambil rada berat ini ngelawan air hujan, mudah-mudahan pahala dilipat ganda. Amin. Dengan pahala dilipat ganda insya Allah kita semakin banyak menerima rahmat dari Allah. Kesononya gara-gara rahmat Allah mudah-mudahan sekitar kita bisa dipantasin di surga. Dan kalau kita ngomong jujur kan itu surga. Gimana ya, pengen cuman sekitar kita kan kagak pantas banget. Namun dekiat nahan panas. Iya, halaman 22 ya. Jadi kalau kita bicara jujur nih, saya punya kitab, ada Ustadz ngirim. Di sini ada keterangan ya, ngeri. Ngerinya mah. Rata-rata itu pernah semua kita ini. Mana tadi? Nah ini. Yang ngomong Imam Ghazali ya. Ini kadang-kadang kan kita pengen fasih malah zaidnya dikasih santas dicalah biduni tasbidin dalam kitabnya juga ya. Beliau pernah nasihatin seorang muridnya, muridku man jawazal arba'in walam yatlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Yuk, muridku ketahuilah bahwa kalau ada orang udah jawazal arba'in, telah lewat umur 40 walam yatlib khairuhu, tapi ternyata kebaikannya belum bisa ngalahin kejelekannya. Artinya apa? Kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu orang diminta sama beliau falyatajahhaz, artinya tajahhaz itu maka siap-siaplah ilan nar, bukan menuju Papua, ini langsung neraka. Kita tidak latif ayyuhal waladul mujib ya. Man jawazal arba'in, nantinya kita ngaca aja kira-kira udah pernah nyampe belum 40. Yang lebih jangan ngomong. Belum nyampe. Manjawas, barang siapa orang yang telah lewat al-arba'ina usia 40 walam dan tiada yaklib mengalahkan khairuhu kebaikannya syarruhu kejelekannya, maka siap-siaplah untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sementara kita tiap waktu minta Allahumma ajirni. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita ngaji malam ini, kebaikan kita akan dilipat ganda sama Allah. Saat kita ketemu Allah, mudah-mudahan berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, Bu serta Bapak, yang mana ngaji kita malam ini seperti biasa bakal dituntun atau bakal dipandu sama guru kita yang mulia Al-Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ya. Jadi kalau Bapak ada yang nanya ngaji kita Bapak lo ngaji karangan Syekh Salim, terusin, takut bahkan banyak Salim misalnya. Bukan Salim yang di pasar dangdut, bin Salim bin Sumair Al-Hadrami. Jadi beliau seorang alim yang lahir di Hadramut. Kalau sekarang kita menyebutnya negeri Yaman ya. Banyak habaib di sana. Nah kalau beliau tidak termasuk habaib, tapi belajar kepada para habaib. Syekh, disebutnya Syekh ya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini salah satu ulama yang bisa melanjutkan atau bisa meneruskan perjuangan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini mau ngomongin hal yang penting banget, cuman jarang orang perhatian. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husli. Boleh ya. Ada yang baca mujibatul ghasli. Ayo, mujibatul ghasli. Boleh huslun, boleh ghuslun. Nanti saya baca insyaallah syarahnya. Sittatun.
Yang pertama ilajul hasyafati. Ilajul hasyafati. Nyangin alifnya ilajul hasyafati. Ilajul hasyafati. Fil farji. Fil farji. Wa khurujul maniyyi. Wa khurujul maniyyi. Wal haidu. Wal haidu. Wan nifasu. Wal nifasu. Wal wiladatu. Wal wiladatu. Wal maut. Wal maut. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalika, atau wallahu a'lam bishawab. Artinya Allah lah yang lebih mengetahui dengan sesuatu yang paling benar. Artinya begini, kita minta maaf aja, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Mudah-mudahan kita punya ilmu, kita punya badan dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita mudah-mudahan dimanfaatkan oleh Allah ya. Nabi sangat berlindung min ilmin la yanfa, na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang kagak manfaat. Di antara ilmu yang gak manfaat, tahu mah tahu tapi kagak diamalin atau nggak dilaksanakan ya. Itu kan saya sering kalau bicara ngomong di Indonesia itu rawannya karena orang ngerti mengerti tapi ternyata tidak mengamalkan pengertiannya. Jangan-jangan masalah yang begini ya, sholat aja sholat kan sampai saat ini walaupun banyak orang yang ngomong bosan, gua setiap kiai ceramah sholat mulu, iya kan? Kadang-kadang kayaknya juga nimpalin, gua juga bosan ngeliat lu dia ngomongin sholat tapi kagak sholat mulu. Kalau kita pikir siapa sih di antara kita walaupun udah tua banget, walaupun masih kecil banget yang kagak tahu bahwa sholat itu wajib? Kan tahu. Jadi kalau kita tanyakan kenapa Cang nggak ke masjid? Emang Cang nggak tahu sholat wajib? Galakan dia. Lu sembarangan, lu anak kemarin. Tuaan gua malu sebelah lu juga gua dulu ngamuk. Sampai ke garam-garam Madura dibawa. Banyakan gua makan garam ini hubungannya apa sholat? Paling dia bilang lah kamu ngapa nggak sholat? Tahu hati gua belum ngajakin kan begitu. Dan suatu saat waktu yang lucu diajak sama hatinya ke Tanjung Pasir sana. Sampai sana jorokin ke laut kan nggak bisa. Lelah. Makanya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba. Wa arinal batila batilan warzuqna tina. Nah, hati-hati jangan keliru. Banyak yang keliru. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Jangan sampai terbalik. Tiba'ah belakang, ijabah di depan. Ya Allah, arina perlihatkan kepada kami al-haqqa, kebenaran. Haqqan itu adalah benar. Dan setelah kami tahu, urzukna ittiba'ah, anugerahkan kepada kami kekuatan agar kami bukan hanya sekedar tahu tapi kami bisa mengikuti kebenaran tersebut. Penting itu kan? Penting, sangat penting. Saya mau ngomelin diri sendiri aja, kadang-kadang saya banyak tahu tapi ternyata saya ninggalin. Ya, kalau saya sebagai guru begitu, saya apalagi murid kan kagak enak ujungnya ya. Wa arinal batila batilan warzuqna tina. Jangan keliru ya. Ya Allah, kayak kami kepengen tahu yang hak itu mana, dan setelah kami tahu ini yang benar, tolong ya Rabb anugerahkan kepada kami kekuatan agar kami bisa ngikutin. Sebab ngapain saya ngerti kalau kagak ngamalin, kan begitu. Ya Allah, dari kecil kita sama guru-guru di ibtidaiyah al ilmu bila amal asyajar bila amal ya. Ilmu yang kagak diamalin persis kita nanam pohon kagak mau berbuah. Lama-lama kan yang punya pohon kesel juga kan. Berbuah kah? Mending kalau dicabut mah ditebang pakai kampak lagi ya. Mending kalau langsung dibuang mah dijemur. Udah kering dibakar lagi, la ilaha illallah. Kan ngeri kita. Ini anak ngaji mah ngaji tapi kagak ngamalin, kata malaikat buat tebang juga lu kan kagak enak.
kita malam ini apa? Mujibatul Ghusl, boleh. Mujibatul Ghusl. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan ya berdasarkan apa yang saya baca? I'lam di syarahnya ya. Ketahuilah wahai para pelajar, anna lafdzul ghusli, ya, sesungguhnya lafaz wusul in udifa ila sababi, kalau diidofahkan, apa usah diidofahkan di bahasa kitanya, disandarkan ya, oke, disandingkan ila sababi kepada sebab, ka ghuslil jum'ati wa ghuslil idaini fal afsahu fil ghain abdom. Nah ya, kalau diidofahkan ke sebab kayak ghuslul jum'ah atau ghuslul idain, mandi hari Jum'ah atau mandi hari 2 hari raya, fal afsah yang bagus menurut lisan bahasa Arab ini ya, di dalam ghain itu kan ada ghusul oghin itu ya, oghinnya lebong yang lebih bagus kalau diidofahkan ke Jum'ah dan Iden berarti harus dhammah, abagusan ghuslun daripada ghuslun. Wa kadza ghuslul badan, begitu juga seperti kita nyebut ghuslul badan ya, nyuci badan atau mandi. Wa in udhifa ila saub, kalau diidofahkan kepada benda, tadi kan penyebab. Kalau diidofahkan kepada saub, saub itu baju ya, wa nahwihi atau seumpama baju, kagoslit saubi seperti mencuci baju, fal afsahu al fatahu ya, maka membaca oghin lebih bagus fathah daripada dhammah ya. Kenapa saya ini takut di antara bapak-bapak ngotot, kata orang Sunda, kekeh nu hiji mah hayang guslu, yang satu pengen Goslu, ujungnya berantem menit kalau dia doang yang dan gurunya dibawa-bawa. Guru lu bego, guru gua mah guslu guru lu yang blow on. Orang guru gua mah guslu, padahal dua-duanya kagak ada yang beres itu. Yang ini blow on, yang ini. Sebab apa? Lihat keterangannya. Boleh goslun, boleh tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya sabab berarti al-afsah ad-dham. Tapi kalau seandainya itu yang menjadi mudhof ilaihnya saub, semacam benda, maka afdalnya pakai fathah ya. Itu mah ala kadar pengetahuan ya, tapi saya nggak mengatakan nggak penting-penting amat. Yang namanya ilmu ya penting semua insyaallah, sebab al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Jangan-jangan ngamalinnya baru tahunya aja, insya Allah kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke ya, ibu dan bapak, mujibat ini yang mau kita bahas. Mujibat itu jamak tahdid, jamak muannas salim dari mujibun, mujibani, mujibatun. Sebenarnya ya kita apa namanya nostalgia deh mas. Itu mujib kali mana? Ismul fa'il dari aujaba yujibu ijaban fahuwa mujibun. Satu mujibun, kalau dua mujibani, kalau banyak mujibatun. Alhamdulillah ya Allah, insya Allah saya yakin banyak yang ngerti pastinya. Walaupun lotot juga itu kiai ngomong apa gua kagak tahu. Iya kan, kadang-kadang saya suka humor, lakuan tahu daripada tahu. Subhanallah, kadang-kadang tahu bulat digoreng ngedadak harga 500. Itu lewat depan masjid lagi, mana gua lagi baca Fatihah, ujung-ujung depan gua ingat tahu. Subhanallah, kirain saya di sini doang. Di Surabaya saya nginep, tahu bulat digoreng ngedadak. Allah kalian. Padahal kalau kita bicara jujur, para ustadz mah bukan setengah, ya kudu ngewajibin diri mengerti nahwu. Sebab apa? Fan nahwu aula awalan
ayo lama idil kalamu dunahu lan yufham. Kalau kita berbahasa Arab sementara nahu kita tinggal, nggak mungkin pendengar bisa ngerti, sebab kita nggak bisa membedakan ainal fa'il, ainal marfu, ainal maf'ul, ainal marfu, ainal majrur, ainal majzum, ainal mansub. Tambah puyeng, jangan lama-lama, udah sudah aja ya. Oke, sekarang kita kembali ke apa yang sedang akan sama-sama kita bilang. Mujib artinya yang mewajibkan. Kalau wajaba menjadi wajib, kalau aujaba mewajibkan, ya. Wajaba wajib. Wajibatus shalah ala kulli muslimin, wajib itu salat kepada setiap orang muslim. Tapi kalau aujaba harus ada fa'il, fa'ilnya. Aujaballahu sholata ala ibadihil mu'minin, ya. Telah mewajibkan, kalau tadi wajib, kalau ini telah mewajibkan, namanya fi'il muta'addi ya kalau kita belajar sorof, ya. Jalasa duduk, ajlasa mendudukan. Apalagi contohnya apa ya? Qoma berdiri, kalau aqoma mendirikan. Jelas ya? Nah, belajar cerdas kita ya. Tapi saya nggak bisa nyalahin orang-orang yang bodoh. Orang-orang jadi pinter puyeng, puyeng. Jadi pinter puyeng, kadang-kadang kagak tidur, kagak makan, saking kepengennya. Makanya yang bodoh-bodoh itu pinter menghindari puyeng. Salut saya sama orang bodoh, puyeng. Bisa ngaji kan puyeng, kudu banyak modal. Yang bodoh, mau cuek aja lah. Yang penting kita dengerin kiai, cakep itu, cerdas itu. Nanti kalau sekarang bodoh semua, ada yang pinter kan? Ya Allah. Oke ya, mujib. Jadi kalau ada nama mujib itu berarti yang mewajibkan tuh. Ya. Kalau yang diwajibkan mujab. Itu contohnya aja. Kalau koma berdiri, kalau akoma mendirikan. Wajaba wajib, kalau aujaba mewajibkan, ya. Mungkin bapak-bapak masih ingat apa namanya hadis yang ada akomanya, as-sholatu imaduddin faman akomaha, ya. Faman akoma, barang siapa orang yang mendirikan sholat, faqad aqamadin, walaupun dia enggak ikut perang, walaupun dia enggak ikut, emang ya susah mau perang juga masih apa? Kan kemarin ramai hayya 'alal jihad. Kata Habib, saya jihad sama siapa? Gua bacok muslim semua kan main. Ramai kan hayya 'alal jihad. Nah, sekarang zaman YouTube. Hayya 'alal salat diganti hayya 'alal. Yang namanya jihad itu kan kedua lawan. Sekarang kita mau ngebacok siapa? Walaupun kita itu non muslim juga maka boleh diperangin kalau dia belum merangin kita, kan begitu. Nabi itu apa namanya, jahidil kufar, silahkan anda bunuh mereka orang kafir, in qatalakum, apabila mereka ada keinginan untuk membunuh kamu. Kalau mereka ngajak tapi harus damai, kan gitu ya. Oke. Jadi belajar itu karena sekarang zamannya zaman itulah, belajar dari YouTube kan. Kadang-kadang ada yang cerdas, ada yang cuek, ada yang serius. Kadang-kadang gua kudu jihad nih, gua bacok. Yang mau dibacok siapa, Pak? Oke ya. Udah sekarang mah kita perangnya perang nafsu aja. Kata Nabi, perang pulang Badar ya, yang begitu meletihkan, yang begitu bikin capek banget para sahabat. Nabi di tengah jalan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini pulang dari jihad perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat kaget, perang kecil. Kita udah habis-habisan harta benda segala tenaga, subhanallah. Ama Anda dibilang kecil, emang ada perang yang lebih gede? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, wahai baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang disebut jihad gede itu? Jihadul nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ini hujan-hujan begini ngelawan nafsu, esok susah. Subuh bisa udah Ustaz maklum aja. Ustaznya dibilang maklum Ustaz hujan, jadi saya nggak ke masjid. Pakai maklum, berarti maklum udah pindah.
Ini si maklum di bawah. Ya Allah, ya Allah. Ibu serta bapak, para jamaah semuanya yang insya Allah terus ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi saya bilang kan begitu sepelenya ini, padahal ini sangat-sangat penting. Kenapa? Sebabnya mujib, mewajibkan. Kalau satu, kalau banyak mujibat. Beberapa utawi sakehe kang ngawajibaken. Kalau pasar terus pakai sakehe atau pira-pira, ya pira-pira itu beberapa hal yang sifatnya mujib, yang sifatnya bikin wajib al-ghusul akan mandi itu sitatun ternyata ada 6. Jadi kalau ada di antara kita melakukan salah satu dari yang 6 itu mandi tadi anyama itu mandi sifatnya jais, mau mandi boleh, nggak mandi juga nggak apa-apa, silakan aja, yang penting pano jangan kumat, itu aja kan gatel kalau nggak mandi. Nah sekarang apa hadir itu dari jais lari ke wajib. Ini ya, mandi yang tadinya boleh dilaksanakan boleh tidak. Tapi kalau terkena salah satu dari yang 6 itu mandi bukan boleh lagi tapi harus atau wajib. Siapa kira-kira yang diwajibin mandi? Tuh lihat di tengahnya, alar rijali wan nisa. Nah ibu-ibu kan, ala atas ar-rijal. Apa rijal? Rijal itu jamak dari rojulun. Kalau mufrad rajulun, kalau 2 rajulani, kalau banyak rijalun. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan hujan-hujan gini kita bisa nyerap ilmu ya, sehingga kita pulang dari tempat ini dosa kesalahan kita diampuni ya Allah. Jangan sampai ada mana hujan, jangan siapa yang kebukin, aduh hujan lagi, kagak digebukin, aduh ya Allah, kata hujan kan gua mah cuma netes doang, ini waduh hujan lagi, gua kagak enak sama lanjar tuh, nggak enak, bukan nggak enak sama Allah, nggak enak sama lanjar. Berlanjar babak belur hari kiamat sudah ngasih pahala itu, karena dulu ini anak-anaknya bukan kena gua, karena elu jar, maka sekarang lu kasih pahala dia. Babak belur dari mana? Orang saya masih butuh. Umpama tadi insya Allah Sima insya Allah yakin nggak sedikit, sedikit kan? Saya sering bilang kalau pengen ibadah yang pasti diterima sama Allah, baca sholawat. Sedekah masih diragukan, kalau ikhlas diterima. Kalau pengen di alam salat juga begitu. Tapi kalau sholawat walaupun pengen di alam diterima. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man banyakin di sini mah. Kalau gitu terus nggak ngaji, dan sampai rumah banyakin. Kalau bisa 1000 kayak siapa, cerita siapa yang di Irsyadul Ibad ya, Khalad bin Katsir. Khalad bin Katsir itu pas meninggal Mas Lanjar dipindahin mayitnya, pas bantal diangkat ada tulisan aneh dari emas, tintang emas, dan bukan tulisan manusia. Jangan-jangan orang awam, orang para kiai juga bingung. Tulisannya hadhihi riq'ah, hadhihi bara'ah li Khalad bin Katsir minan nar. Luar biasa. Ini secari kertas merupakan jaminan buat hamba Allah yang bernama Khalad bin Katsir minan nari, bahwasanya ini anak sudah dinyatakan Allah bebas dari segala siksa neraka. Mudah-mudahan kita ketularan insyaallah. Akhirnya para ulama saat itu pada penasaran, ya Allah,
amal ibadah apa ini yang sama-sama dilakukan oleh Khalid bin Katsir, sampai ada tulisan aneh ini, yakin dari alamul ghaib ini, yakin nggak diragukan, nggak ada orang yang bisa nulis cakep ini. Proses punya proses, akhirnya semuanya bingung, tapi alhamdulillah para kiai mendapat jawaban dari istrinya. Nyai, ada apa Kiai? Ngomong-ngomong, saya pengen bocoran Nyai. Soal apa? Soal suami Nyai. Itu kan kemarin ada kertas jaminan bahwa dia selamat pasti dari neraka. Kira-kira kerjaannya apa sih Nyai? Si istrinya bingung. Apa ya? Ya orang ibadahnya ya biasa-biasa aja, sholat dohornya nggak sampai 6 rakaat. Qobliyahnya yang muakkad ya kalau zuhur 2, yang ghairu muakkad 2. Qobliyah ba'diyahnya kayaknya apa, awabin ya biasa, witir ya yang lain juga ngerjain, tahajud juga. Oh, nah ini pas ohnya nih. Oh, itu kan oh ada 3 macam kan? Oh, ada oh, ada itu mananya mereka dengan biar nggak ngantuk ini. Nah ini kalau pasti positif deh. Oke, begini setahu Nyai, suami Nyai itu kelebihannya kali juga ini belum bisa mastiin. Dia itu kagak bakalan bisa merem matanya kalau belum bersolawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya apa Nyai? Yang Nyai denger kalau dia mau tidur pendek banget sih salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Berapa Nyai? Mau tahu apa mau tahu banget? Kagak banyak sih, cuman 1.000. Ternyata seceng doang, Ustaz Nur, seceng. Lah, dan beli ciki juga cuma 2 bungkus 1.000. Ya Allah ya Rabbi, ternyata salawat yang dibaca Allahumma sholli ala abdik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Apalagi kalau lebih panjang dari itu kan, di majlis kita gimana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasa sebelum ngaji dan juga sebelum dilaksanakan sholat Jumat, kadang-kadang saya isi dengan itu. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Syekh Khalid bin Katsir kita juga mengalaminya, ya. Begitulah ilaha illallah. Habis dah. Saya tinggalkan dunia. Kata malaikat, jangan lu pegang malaikat neraka, ini mah bagian gua, malaikat surga. Memang apa sih Aminuddin, walaupun kata 1.000 juga kadang-kadang 2-3 kali mah kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirinnya mudah-mudahan kita termasuk orang dikasih kekuatan bersalawat, ya. Apalagi zaman lockdown, tolong diisi salawat. Gara-gara lockdown udah kuat, Billy bunting lagi, ya Allah. Ditanya kokong bunting lagi, habis nggak ada kerjaan gua lockdown. Oke, ya.
Dan lebih penting lagi mudah-mudahan ini corona cepat berlalu lah. Bingung saya bingung gara-gara corona banyak banget sunnah yang kita tinggalin ya. Salaman kagak boleh, mana ngadu sikut senyum nggak kelihatan orang dibekap masker kan. Boleh sholat Jumat tapi kudu gimana sih Ustaz, kan sunnah semua. Gila, biarin setan biar ikut sholat. Di mana Gil? Di mana Gil? Setan ikut sholat. Jangan di depan kita, depan Allah yang ngelawan ya. Makanya berarti mudah-mudahan cepat berlalu lah. Lebih prihatin lagi, setiap orang masuk rumah sakit dibilang corona kan bingungnya kalau nggak ada umur, disolatin kagak, dibungkus nggak secara syariat. Ini bukan angin Allah, ini kan begitu kan. Sementara yang jelas yang harus kita ikuti adalah baginda Nabi besar kita Muhammad. Untuk melek Allah kan dengan mengikuti Nabi. Yang kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kan jawab amr dari jawab syartiyah itu. Kalau lu ngikutin apa yang dianjurin Nabi gua, kata Allah, maka lu bakal gua sayangi, gua cintai, kan hanya itu. Nah sementara sekarang yang Nabi amalin kita sama-sama ngelarang, ya kan bingung. Makanya oke lah, boleh kita protokol kesehatan, tapi jangan lebay. Yang mau keluar rumah gara-gara gua takut mati sama corona. Emang yang bikin kita mati corona? Ajal. Kira-kira ajal di bawah corona apa bukan? Kadang-kadang corona, tergantung yang nabrak dia. Iya ada orang takut corona ke pasar, ada corona tua nabrak dia, oh takut corona tapi matinya mama corona. Orang dua-duanya nama mobil. Artinya ya Allah ya Rabb. Sekarang kita proses nenek kita, kakek kita yang udah pada kagak. Mereka kira-kira disebutnya udah meninggal apa belum? Meninggalnya kenapa? Emang dulu udah ada corona? Belum, apalagi alpat. Corona gimana? Makanya makana li nafsin an tamuta illa biiznillahi wa ajalin musamma. Maka nali nafsin tidak akan satu jiwa mati kecuali dengan ajal dan yang sudah ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Berulang saya, kapan itu ajal ditentukannya? Saat kita berusia 4 bulan dalam perut ibu kita. Ngomong corona. Nggak ada makana li nafsin antamuta illa bil qarana. Nggak ada. Atau bil qarala kalau lu. Ya, makanya para hadirin kita harus sama-sama paham bahwa apapun yang terjadi semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kehadiran corona di Indonesia bahkan di dunia itu seizin siapa? Seizin Allah. Jangan sama-sama puyeng dengan coronanya. Saya kepengen pada pusing gitu para penggede dengan penyebabnya. Cari penyebabnya. Kata bahasa Amin Rais, akar masalah yang harus kita cabut. Akar, emang bisa ada akarnya? Iya ada. Ada yang jelas kalau soal akar saya paling akar bahar bisa dibagi gelang. Yuk kita kembali ke pelajaran. Ini kewajiban mandi. Enten yang istri, mana? Betul. Keluarga. Oh keluarga mau. Bu, sami mireng nggih. Enten ibu udah mboten? Walah nggak ada. Ala rijal artinya kepada semua laki-laki, wanita dan perempuan. Jadi yang diwajibkan mandi oleh perkara yang 6 ini man or woman. Nyebrang ini bahasa nyebrang. Man or woman, rajul atau imro'ah. Laki atau perempuan. Iya. Lanang lan wadon ngoten. Laki apa bine, pokoknya semua sama-sama wajib itu aja. Tuh, itu arti alam rijal.
supaya ngerti nih, kan pegang-pegang kita. Jangan sampai ini kitab jadi wapak. Iya, kita mah bukan wapak, buat dibaca. Wapak mah cukup 2 ayat. Kalau Bapak mau saya bikin wapak, saya bikin bagus. Cuman kainnya jangan sedikit, ya bangsa sepis lah. Biasanya saya bikin baju. Nggak pusing-pusing, saya nyari aja Quran bungkus pakai itu. Tempel di jendela. Kalau nggak dibilang gila sama orang, insya Allah nggak deketin orang, yakin. Oke, kita kembali. Rijal, ingat Rijal itu laki-laki. Ini sasarannya ke Quran, ya. Saya kepengen bapak-bapak ingat pengajian Rijal. Ntar pas baca Quran, Rijalu, oh ini yang kata Abi nih. Kan jadi ngerti. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, laki-laki itu harus berdiri tegak, bertanggung jawab terhadap kebutuhan nisa. Ini kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mudah-mudahan dikasih pemahaman Allah ya. Tadi kan saya sering ngomong, kalau ngaji Quran cuman bisa baca sambil rapi tajwid cuman ada pahala. Tapi kalau sambil mengerti makna, insya Allah ada ketenangan batin. Tombo hati. Ya. Dawaku qalbin khamsatun fatilawah bitadabburil makna. Kalau you ingin punya hati yang begitu happiness, yang begitu tenang, tentram, maka dipersilahkan untuk membaca Al-Quran sambil mengerti maknanya. Nggak usah pakai wapak gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Oh, berarti yang terkutuk itu adalah setan. Maka kalau gua sekarang ikut setan berarti gua juga apalagi gua jadi setan. 2 kali terkutuk. Santai aja ternyata ya. Jangan tegang, banyak utang. Ngurusin jin. Saya tertarik dengan keterangan. Iya, padahal lupa saya. Apa di Hil ya? Jadi banyak orang-orang yang disayang Allah gara-gara tertawa terbahak-bahak, tapi tertawanya di majelis taklim. Ada keterangan kathratud dhahki tumitul qalba kan? Banyaknya ketawa bisa mematikan hati kalau ketawanya di tempat maksiat. Ya kan? Kalau tertawa di majelis, insya Allah akan mengundang rahmat dari Allah. Ya. Pakai hadirin yang berbahagia. Dan begitu kita ngaji Quran An-Nisa, oh surat perempuan ini. Ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna. Ya, perempuan itu silahkan Anda miliki dengan catatan harus terjadi ijab kabul. Syarat yang berikutnya harus ada mahar, mas kawin, ya. Dan itu mas kawin, umpama ada orang begitu qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril mazkur, belum keburu dukhul, belum keburu jima, ternyata ada halangan, ngedadak meninggal. Ini kejadian lagi nikah. Itu si mahar boleh diambil lagi tapi separuh. Tapi ini kan berlaku di Arab. Di Arab nah kan kalau yang namanya mahar paling enggak sapi 1.100 ekor. Setengah dari 100 berapa? 50. Nah kalau di kita seperangkat alat sholat. Lu ngambil atasannya apa bawah? Brengsek. Atau apa itu mohon qintaran. Orang Arab dulu kalau nggak gedung mewah nggak bakalan diterima lamaran kita. Makanya kalau belum diduhul silahkan ambil lagi separuh. Ya gedung, nah kalau sekarang mau kena udah ambil lagi kebangetan amat. Mana udah tai rengitan sih lah. Ya, sebuah peserta ibu
Itu semuanya merupakan ketentuan Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi apa namanya tadi, fatilawatun bitadabburil makna, tilawah bitadabburil makna, bukan hanya pahala, akan tetapi al-qalb yang namanya hati akan terobati, sehingga insya Allah kita punya hati terhindar dari segala kesusahan dan kebingungan. Amin. Sekarang kan banyak orang yang kadang-kadang, waduh hati gua kagak enak. Emang apa? Waduh susah ini, hati gua nggak bisa hati gua nggak bisa diobatin sama botrek. Ya susah kalau hati. Obatnya kudu ngaji Quran sambil mengerti. Itu tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mikir kita, oh yang namanya setan dilaknat, berarti kalau gua ikut setan, gua dilaknat. Kagak enak, mendingan kebusuhan setan. Kadang-kadang ada orang dirinya jadi setan, kayak orang waktu dulu kan banyak orang yang berak di tempat orang. Minal khubuthi wal khabaithi, Allah saya buang air, mudah-mudahan setan laki-laki setan perempuan pada jauh. Kata Allah, bagaimana jauhnya orang elunya setannya ini ya. Setan berdoa. Para pejabat habis korupsi ke Mekah, ke Madinah, as'aluka rahmatan ya Allah, jangan sampai saya ketergoda setan. Bagaimana lu nggak tergoda, orang lu datangnya kemari juga. Kan diperpanjang lah, hujan nggak enak ya. Oke, mudah-mudahan walaupun kita sama-sama seperti ini, insya Allah keberkahan akan kita bagus. Oke, kita kembali ya. Jadi balik ke Sabina ini mah. Ada laptop hilang lagi, Mas Daniel hilang. Biar Mas Daniel tahu. Ya sekedar tahu aja Mas. Enggak ada tuntutan apa. Mujibatul usul ya, yang namanya hal-hal yang mewajibkan seseorang, apakah dia laki-laki atau perempuan, ternyata tidak kurang tidak lebih sitatun, itu ada 6 ya, sitatun 6 ya. Kita paham dari awal kita belajar di Ibtidaya, wahidun satu ini salah satun tiga arbaatun khamsatun lima sitatun. Kalau di kita kan nggak kepake, tapi suatu saat kalau kita umroh kepake di sita. Kan ada ya haji sita. Oh, kadang-kadang kan susah kalau nggak ngerti. Sampai-sampai kan sama orang Arab mau dibunuh. Tuan berapa ini? Dia mau nawar. Kalau begini Tuan, pengen nawar sereal setengah. Ya saya. Kata Arab. Kita kejadian. Tapi dia nggak ngerti mana setengah mana sereal. Dia angkat satu, dia potong satu. Kata Arab. Oke, alhamdulillah kita nambah mujibat, artinya yang mewajibkan. Al-Usul boleh al-ghuslu, boleh al-ghuslu ya. Karena ini ketahuan idhofahnya, ya boleh ghuslun, boleh ghuslun. Kayak Ustaz Nurjid, kalau banyak ayat tuh yang kadang-kadang bisa dikasrohin, bisa di domahin, bisa di fatahin ya. Contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Qiraah yang banyak. Ada juga ba'dul ulama bukan uswatun tapi bikasril alif. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, boleh ya. Yang saya nggak bisa nerima itu pas mahalul qiyam tuh salam jadi salam alaika, susah nyari kaulnya ya kan. Sudah kan ya Nabi salam ya kan, yang panjang kan lamnya Pak Ustaz. Nah, iya, tapi kena keenakan ya Habib salam, kan kong salam udah nggak ada. Iya iyalah. Bingung. Salam itu yang panjang lamnya, kon ini salam. Kalau dibaca salam salah. Tulisan begitu mah
lihat kita salim bacanya, salim. Kalau salam lain-lain ya. Jadi oleh karena itu kalau sekarang kita sama-sama lagi marhabaan ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad fali'ah lil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan salat kita kabul Allah ya. Dengan salawat kepada baginda Rasul, dosa dan kesalahan dia diampuni Allah insyaallah. Jadi kembali kepada masalah yang mewajibkan kita mandi ada. Tapi Syekh Nawawi keduluin nggak apa-apa sih ya. Salah satu tasyariku biha rijal wan nisa. Adapun salah sahnya lagi ya, salah satu tukhtas biha nisa. Ini kalau ngomong jujur kata Syekh Nawawi itu, kata Syekh Nawawi yang kalau pinggirnya ini namanya yang ngarang Syekh Salim bin Subair Al-Hadrami, orang Yaman, orang Hadramut. Kalau tengahnya ini namanya Syekh Muhammad Nawawi At-Tanari, orang Tanara ya. Kalau pinggirnya disebutnya matan, kalau tengahnya namanya syarah ya. Matannya yang ngarang Syekh Salim, sementara syarahnya yang ngarang Syekh Nawawi. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai kita bingung, gue bingung kalau ada ustadz ini di matan begini, di syarah begini, apa sih artinya? Nah kalau udah tahu kan enak, insya Allah bakal pada bisa. Kalau udah tahu insya Allah ya udah tahu bisa pasti. Nah, kalau di sini Syekh Nawawi ngedelui salah satu tasyariku fihan rijal wan nisa. 3 penyebab yang mengharuskan seseorang mandi, salah sah yang 3 itu tasyarik. Tasyarik itu bersekutu. Apa bersekutu? Bahasa bareng ya. Jadi yang 3 kewajiban itu bareng, apa buat laki-laki, apa buat perempuan, bareng yang 3 ya. Jadi alam rijal wan nisa kok dipilah lagi tuh. Kadang-kadang ada buat laki-laki maka gak wajib, tapi perempuan mah wajib. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita supaya berkah dulu. Salah satu tasyarik fiha rijal wan nisa. Penyebab yang 3 macam itu bersekutu atau bareng. Tidak perempuan, tidak laki, sama-sama wajib untuk mandi kalau terkena yang 3 penyebab. Ya. Kemudian di ujungnya wasalah satu tukhtassu bihan nisa. 3 laginya mah hanya untuk khusus perempuan, laki-laki mah kagak kena kewajiban. Ya, jadi salah satu tukhtas kan ada ketemu tukhtas itu dikhususkan dia dengan salasah an-nisa perempuan ya. Ini Imam Nawawi udah ngedeluin wahiyal haid wan nifas wal wilada. Yang 3 itu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga wilada. Itu khusus buat perempuan, laki-laki jangan ngarep-ngarep haid. Berarti gua mah kagak wajib orang gua kagak haid. Ya lu kan cowok aja. Kan kadang-kadang ada orang perempuan, laki-laki kayak perempuan, jelas bulan puasa, nggak pada sholat, nggak pada ke masjid, nggak pada puasa, mengapa lu head gua? Subhanallah, ya head. Yang kedua apa? Nifas. Apa
nifas itu darah yang keluar ke ba'dal wiladah, ya apa namanya, setelah melahirkan. Wal wiladah, dan melahirkannya sendiri, mau berdarah mau kagak berdarah harus mandi. Tapi ini buat perempuan. Emang ada adik yang ngelahirin tanpa darah? Siti Fatimah. Kenapa disebut al-batu? Sebab beliau, Allah, maaf ya, kehormatan beliau itu tidak pernah meneteskan darah. Apa itu haid, apa tadi pas apa itu ada. Maka al-batu itu yang suci, yang bersih. Hujan, siang hujan, kena angin juga hujan. Udah jangan diganggu ya. Karena hujan. Apa minum? Kan? Enggak, saya suka ngisilahin gitu loh Pak. Kalau orang tidur di majlis sama aja tidur WC setan. Bapak usahakan ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Ngomong apa tadi saya? Al-Batul ya. Siti Fatimah putri tercinta baginda Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Dan sekarang kami kan para habaib pada ngedeketin Rabithah Alawiyah. Sebab apa di antara mereka Habib yang asli, ada yang bilang palsu. Ada yang ngeselin ngaku Habib padahal bukan Habib. Ada terjadi ya. Jadi ada satu yayasan namanya Rabithah Alawiyah itu mencatat semua habaib yang nasabnya langsung ke Siti Fatimah tertulis di situ. Dan sekarang kita sama-sama prihatin ya. Mudah-mudahan Habib Rizik dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya. Ya, beliau banyak datang. Kan ada yang bilang itu bukan Habib, bukan obat. Allah luar biasa. Padahal istihza bil alim itu kalau kita lihat keterangan Sulam Taufik ngeledek para ulama itu bisa murtad. Apalagi dia keturunan begitu. Makanya tolong Pak ngaji di YouTube-nya kudu ngaji sama Ustaz lagi. Mana yang kita kudu ikutin, sebab yang punya YouTube nggak bisa ngomong kan, nggak bisa. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dibahagiakan Allah, kenapa sih tadi ngomong apa saya bukan? Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan punya anak lagi tuh, di antaranya cucunya Qutbur Rabbani wal Arifis Samadani Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu turunan Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain kesini, Ja'far Shadiq, Musal Qadim. Saya sering Imam Ja'far Shadiq itu keistimewaannya cucu daripada Sayyidina Husain. Sholat sunnahnya sehari Ustaz nggak kurang dari 1000 rakaat. Itu dalam kitab. Ya Allah. Ya lupa kitabnya ya. Itu orang Iran yang ngarang. Jadi Syekh Ja'far Shadiq kana yusalli tatawwu fi kulli yaumin al-faraqah. Syekh Ja'far Shadiq itu ya, sholat sunnahnya sehari semalam nggak pernah kurang dari 1000 rakaat. Kita jangan mengerjain, mikirnya aja puyeng. Nggak bisa pakai bodrek, mikirnya tuh puyeng ya. Kalau seandainya kita begitu, kapan gua ngojek, kapan gua ngejual buah, kapan. Tapi insya Allah saya suka bilang Pak Ustaz, nggak usah pakai 1000 rakaat lah, ngaji sejam insya Allah ngalahin 1000 rakaat. Kata siapa? Kata Nabi. Dulu suka sahabat fi majlisi ilmin khairul laka min an tusalliya al-faraqah tatawwu'a. Duduk lu pakai bahasa mudah nih. Lu duduk sejam di majlis ya, niat karena Allah, itu bakalan lu dapetin pahala lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oh, pantes ini hujan nggak berhenti mudah lah. Yang mau ngaji juga gara-gara ya, lancar juga maklum. Subhanallah. Saya kalau lagi ceramah suka ubah. Jangan ribuan bulan puasa Imam Syafi'i kepengen umat Islam pada salat tarawih 23. Imam Syafi'i, Imam Malik mah, Imam Ahmad berada mungkin cuma 11 kan. Imam Syafi'i 23. Itu yang pakai Imam Syafi'i, banyak yang milih masjid. Milih apanya? Karpetnya bukan.
Iya. Yang dipilih imamnya cepat apa kagak kan begitu. Sebab dia punya penyakit aneh. Kalau dipakai sholat, kamu dipakai kerja mah nggak pinggang. Pakai sholat langsung jewet gitu bawah. Tapi dipakai nggak potong. Oke, ibu serta bapak ya. Makanya alhamdulillah ada pengajian. Semoga pengajian kita yang pertama menjadi ibadah kita kepada Allah. Yang hadir, apalagi yang mensponsori, insya Allah akan didapat pahalanya oleh Allah. Saya sebagai khadim, sebagai pelayan, ya khadim, sebagai bukan supir, kalau khadim pelayan ya. Jadi kayak Raja Arab Saudi itu disebutnya Khadimul Haramain, yang melayani dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya disebutnya Khadimul, sebagai pelayan. Ini kan saya pelayan. Makanya saya setiap mau kemana-mana juga ya terserah bos. Ya kadang-kadang kan nanya sambil, Abi mau dijemput apa mau mobil dari Abi? Ya saya mah terserah bos. Mau dijemput boleh, mobil saya boleh, kan gitu. Lebih indahnya lagi kalau bos berkenan mobil baru taruh di saya. Waktunya kan itu mah kemauan nafsu. Heran ya, biar bisa ketawa gitu. Oke, ibu serta bapak. Kan udah jam 10 hadirnya. Ini satu aja dah. Yang pertama kira-kira apa tuh antara perempuan dan laki yang sama wajib mandi? Dukhulul hasafah. Iya benar ya. Ahaduha ilajul. Kalau di matan ahaduha ilaju itu masdar dari aulaja yuliju ilajan. Ya. Ada di Quran tertulis hatta yalijal jamalu. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang non-muslim kagak bisa masuk surga kecuali kalau ontak udah bisa masuk lubang jarum. Sampai kapan Abu Janda? Kata sehingga yaliju itu masuk, walaja yaliju. Nah kayak tadi, kalau walaja yaliju masuk, kalau aulaja memasukkan. Sama enggak sama masuk-masukkan? Ya, yang masuk apa? Lonjok. Yang masukin siapa? Lagu wala. Sekarang ilat hati-hati nih. Jangan sampai enggak, saya punya pengalaman kemarin ada ustadz ngaji sama saya. Hadis kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku walaupun banyak dosa, yakin bakal dimaafkan dosanya sama Allah, kecuali orang yang berbuat dosanya terang-terangan. Mujahirin. Salah baca Ustaz, illal muhajirin. Kan brengsek. Mujahirin yang berbuat maksiat terang-terangan. Kalau muhajirin, kan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali, masa ke neraka kan nggak mungkin. Gara-gara salah menempatkan mujahirin sama muhajirin. Kalau muhajirin kan yang ikut Nabi dari Makkah, disambut sama kawan Ansar kan, Tolal Badru. Ini ya Tolal Badru ada. Tolal Badru, ini Badrunya ada malam ini. Ya biarin orang itu mama. Ini mama Badru suka sama kawan. Tala al-badru alaidah. Kalau badri kan majrur, saya pakai yang marfu. Badri juga kalau dikasrohin, kalau didemain ya badrur lah. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru mada'a. Nyebut Nabi nggak pakai tolak Muhammad tapi al-badru. Yang ada kelompok di Indonesia pakai Sayyidin aja nggak boleh, nggak bisa, itu bid'ah. Weh,
Orang-orang kalau disebut bid'ah Ansor duluan noh nyebut Nabi bukan tolak Muhammadun, tapi tolak Al-Badru. Telah muncul di hadapan kami apa Al-Badru? Bulan purnama. Tuh, Sayyidina pemimpin kami, mana yang lebih parah coba? Iyalah, udahlah, gerah walaupun hujan Ustaz kalau ngomongin itu jadi gerah gitu. Ya. Al-Badru subhanallah. Ustaz enggak apa-apa. Al-Badru itu apa namanya? Al-Qamar Lailatul Badr, bulan purnama saking gagah dan gantengnya wajah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita udah muludan. Nggak mungkin muludan 2 kali. Kalau kebulinya mah nggak apa-apa. Mau tiap ngaji juga. Setuju. Ya, pasti setuju. Orang pengen makan semua. Udah Mas, jangan ditaruh di hati Mas. Buktiin aja. Balik. Ilajul hasyarah. Kalau wala jaya liju wulujan masuk, kalau aulaja yauliju ilajan memasukkan. Oke. Kayaknya yang paling bodoh juga kalau ngedengar begini, insya Allah kalau udah paham ngerti Mas. Iya udah paham ya. Iya. Jadi ilaj itu artinya memasukkan. Tinggal kita proses makna berikutnya. Apa itu al-hasyarah? Ujung. Yang helm. Ya udah itu. Tongkat. Yang pakai terjemahan. Enggak ada. Satu aja. Enggak. Boten dua. Tunggu itu kan kuat. Enggak, saya pengen lihat nerjemahin hasyarah para kiai apa. Ya udah ngerti semua lah. Yang di bawah. Apa maksudnya? Lain helm tak abeh betul. Helm dan seluruh tubuh. Tidak paham ya? Kalau fikih emang rada-rada porno. Ada mas jelas ya. Begini? Mas jelas. Kemaluan ya? Iya. Enggak. Kalau kemaluan ngerti semua kali ya? Iya, ujung kemaluan ada ujung kemaluan. Bukan ujung. Mau semua, mau ujungnya. Entar dulu. Entar saya mau terangin nih. Tapi di jam 10 bulan depan berarti. Di sini nanti saya bacain. Sampai ada keterangan, mana tadi? Allah subhanallah. Apakah dimasukinnya ke orang yang masih hidup atau yang udah mati, mayit? Lalu apakah itu cuma milik perempuan alat yang kita masukin? Apakah itu milik sapi, kebo, kuda, ada semua entar tuh? Ya, entar ya. Udah ngaji lagi aja lah. Insya Allah. Enggak, kalau saya terusin kan banyak yang ngeliatnya. Ini jam buka apa Kebo itu. Tadi kamu kebo. Al-Bahimah hayawan ya. Yang jelas, walaupun kita belum bisa menuntaskan bab ini, insya Allah pahala di sisi Allah sempurna. Dan rahmat pun insya Allah akan berjujuran kita sama-sama bawa malam ini, sehingga kita punya majlis tidak sama-sama kita tutup kecuali yang hadir semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah ngumpul kami malam ini ngumpul yang penuh rahmat-Mu ya Allah. Wa ja'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami yang sebentar lagi akan kami laksanakan, jadikanlah perpisahan yang Engkau lindungi selamanya ya Allah. Wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan aw mahruma. Jangan Engkau jadikan kami atau yang bersama kami termasuk orang-orang yang masuk neraka ya Allah. Kami kepengen bersama orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, anak kami, cucu kami, kakek kami, nenek kami, bapak kami, emak kami. Semoga Engkau tempatkan mereka semuanya fil jannah, dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadzal judu 'alaika tuqla
Tuhan. Sekedar berdoa ya Allah, dari kau yakin Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-Mu yang sedang berdoa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin barang walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'ash syani wad darajat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad darajat. Kulla yawmin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bulan depan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf, hanya saya ajukan billahil hidayah wa taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal rafiq wa minhu al-inayah ila sawa'it tariq. Afa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis.